Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang muqaddimah mapel arut. Untuk catatan lengkapnya kalian nanti bisa mendownload atau mengunduh di file catatan. Karena nanti untuk evaluasinya, seluruh jawaban-jawaban itu bisa kalian pelajari di file catatan. Karena kalau di slide ini saya tidak bisa memasukkan semua di slide karena catatannya juga terlalu banyak. Jadi ini sekilas saya akan terangkan secara langsung. Sebelum sebentar ya. Sebelum kita melanjutkan keterangan, saya akan kemarin agak lupa, saya tidak memaknai nadhomnya. Silakan dibuka lagi buku kalian yang di nadhom itu, Ilmul Khalili rahmatullahi alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmul Khalili utawi ilmune Kiai Khalil, rahmatullahi utawi rahmati Allah iku alaihi muga tetep ing atase Kiai Khalil. Sababuhu utai sebabe Kiai Khalil atau Syekh Khalil ngarang ilmu arut iku mailul waro condonge santri li Sibawaihin maring Imam Sibawai. Fakharaja mongko nuli miyos itu keluar untuk mencari sesuatu yang membuat beliaunya agak galau ketika itu. Sapa al imamu Imam Khalil metu yas'a hale mlaku sikil, berjalan kaki karena galau waktu itu. Imam Syubai ini termasuk santrinya Imam Khalil juga yang berhasil menjadi ulama besar ketika itu di wilayahnya di bidang ilmu nahwu. Lumaku sikil lil harami maring tanah haram. Yas'alu nyuwun sapa Syekh Khalil Robbal Baiti ing Allah kang mengerani Baitullah. Min faidil karami saking kalobarane sifat lomane Allah. Fazadahu banjur maringi tambah sapa Robbal Bait ing Syekh Khalil. Maka setelah perjalanan itu dan berdoa di Masjidil Haram, kemudian Allah memberikan satu tambahan ilmu. Apa itu? Ilmal arudi ing ilmu arud. Ilmal arudi ing ilmu arud. Maka setelah itu fantasyara mongko dadi gumelar. Gumelar itu terkenal, masyhur. Sopo Syekh Khalil benal waro ing dalam kalangane santri pada khususnya dan umumnya pada masyarakat ketika itu. Fa'akbalat mongko nuli padha madhep sapa Fa'akbalat mongko nuli padha madhep labhu maring Imam Khalil sapa al-basyaru. Sapa al-basyaru para menungso, tapi yang dimaksud di sini adalah para santri, orang-orang yang mencari ilmu. Nah, sebab dari perjalanan itu kemudian Allah memberikan satu ilmu baru yang disebut dengan ilmu arud, yang ketika itu belum ada. Nah, ini dari sini ini adalah salah satu sebab munculnya ilmu arud.
Nanti silakan sejarahnya, nanti ada di file catatan. Untuk sekilas saya akan menerangkan sedikit lah gini. Anak-anakku yang berbahagia, ilmu arut itu ilmu yang menjadi basic seseorang untuk bisa mengidentifikasi apakah ilmu ini, apakah sebuah syair Arab, apakah sebuah syair lagu-lagu Arab klasik itu sudah sesuai dengan wazannya ataukah tidak. Apakah wazan ini terdapat perubahan apakah tidak. Jadi nanti ada istilah zikhaf. Zikhaf itu wazan asli bisa jadi ditambahkan, bisa jadi dikurangi hurufnya karena ada sesuatu yang menyebabkan itu. Kalau di ilmu sorof ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid, dan seterusnya. Kalau di ilmu arut juga begitu. Jadi ada wazan asli, kemudian ada wazan yang wazannya itu sudah mengalami perubahan. Baharnya sama, akan tetapi wazannya berubah. Nama baharnya sama tapi wazannya berubah. Entah nanti itu disebut dengan terkena zikhaf atau terkena ilat. Akan tetapi nama wazannya tetap. Dan itu akan kita terangkan semuanya di belakang. Nah, objek pembahasan dari ilmu arut ini hanya di syi'rul Arab, syair-syair Arab klasik. Kenapa saya mengatakan syair Arab klasik? Ya kalau syair-syair yang modern ini bisa jadi tidak terbentuk dari kalam syair, tapi kalimat seperti kita ngarang biasa kemudian kita lakukan gitu aja. Tapi kalau yang syair Arab klasik itu semuanya ada iramanya, susunannya sama dari segi wazan. Ada kaidahnya istilahnya, kaidah ini. Jadi ini nanti pembahasannya tidak bisa kemudian dibawa kepada ranah syair-syair Indonesia. Meskipun lagunya bisa disamakan. Dan nanti setiap kaidah lagu itu punya wazan khusus. Nanti ada sekitar 16 model kaidah. Ya, syairnya ada sekitar 16. 15 itu kalau menurut Syekh Khalil. Kalau menurut Imam Akhfas itu ditambahkan 1, ada 16. Dari mempelajari kitab ini, mempelajari ilmu ini, kita akan mampu membedakan apakah kalam ini masuk dalam kategori kalam syair atau kalam selain syair, ya kalam frase biasa, karangan gitu, seperti kitab-kitab yang kita baca itu. Jadi kitab yang seperti narasi itu bukan masuk dalam kategori syair, gitu loh. Nah, ini. Maka dari sini pula kita akan mampu mengatakan bahwasannya Al-Quran laisa bisyi'rin. Al-Quran bukan syair sebagaimana tuduhan orang-orang kafir Mekah ketika itu kepada Nabi Muhammad yang menyatakan Al-Quran itu syair. Nah, dari sini maka kemudian ilmu ini yang menjawab bahwasanya Al-Quran laisa bisyi'rin. Sudah, kita lanjutkan. Wawadi'uhu. Orang yang pertama kali mencetuskan ilmu ini atau yang pertama kali Allah kasih ilmu ini adalah Syekh Khalil. Sejarahnya Syekh Khalil singkat, nanti silakan kalian baca di catatan. Di sana ada sedikit saya masukkan sejarah singkatnya. Nah ini. Berikutnya wasyababun nas'ihi. Jadi ilmu ini sebab munculnya itu salah satu yang masyhur dari cerita-cerita yang kami dapatkan ketika di pondok. Salah satu penyebab yang masyhur adalah Imam Khalil ini galau
galau, bukan kecewa atau marah, ndak galau lah bingung lu santriku kok entek yo. Iki kok padha-padha ngalih ning nggone Sibaweh iki. Padahal Imam Sibaweh sendiri adalah salah satu santri beliau, santrinya Kiai Khalil, Syekh Khalil yang berhasil, yang menjadi orang hebat di bidang ilmu nahwu. Beliau juga berguru kepada Imam Khalil. Nah, karena perpindahan para santri banyak pindah ke Imam Sibaweh, terjadi kegalauan lah. Ya, artinya lu lah kok santri kunte, ya mungkin aku kurang tirakat be gitu, mungkin dalam batin beliau ketika itu. Kalau saya raba-raba ya. Akhirnya ya udahlah. Saya tak coba minta ilmu lagi sama Allah. Nah, akhirnya beliau melakukan satu perjalanan ya, yang kemudian diabadikan oleh pengarang kitab ini dalam satu nadom yang bunyinya ya Ilmul Khalil ini. Melakukan perjalanan kemana Pak? Melaku. Nah ini di sini dijelaskan bahwasanya beliau melakukan perjalanan sambil mudzakarah, sambil berpikir apa yang menyebabkan terjadi seperti ini. Dia melakukan perjalanan kaki ke Tanah Haram sambil berzikir, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ini santri kula telas Gusti. Dari perjalanan tirakat inilah di Masjidil Haram, di depan Baitullah, di depan Ka'bah, beliau berdoa, ya Allah, saya meminta melalui sifat pemurahmu ya Allah, saya minta sesuatu yang baru lah. Cara saya gambarkan kayak gitu. Maka dari perjalanan ini pula bisa kita ambil hikmah bahwasanya ketika seseorang ingin menjadi seorang yang berhasil, maka harus berani melakukan perjalanan dalam hal menuntut ilmu. Dan terus diselingi dengan zikir kepada Allah, minta ya Allah, mondok kula panjenengan paring berhasil Gusti. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan panjenengan paringi manfaat dan lain sebagainya. Dari mujahadah ini kemudian Allah memberikan satu ilmu baru kepada beliau, yang kemudian pada berikutnya ilmu itu disebut dengan ilmu arut. Nah, setelah beliau mendapatkan ilmu arut ini, maka para santri yang sudah berguru ke Imam Sibaweh ingin melengkapi ilmunya kembali dengan mempelajari ilmu arut. Karena ketika itu Imam Sibaweh belum memiliki ilmu arut, masih belum memiliki ilmu arut, tapi masih menjadi mahir atau menjadi orang hebat di bidang ilmu nahwu itu. Jadi sekali lagi salah satu yang kita bisa ambil iktibar dari perjalanan Kiai Khalil ini adalah ketika kita mendapatkan satu kegalauan dalam keilmuan, maka jangan kemudian lantas dibawa ke warung kopi. Jangan kemudian lantas dibawa ke medsos, tapi bawalah ke Allah melalui zikir kita. Setiap ba'da sholat atau apa di tengah malam kita mujahadah, ya Allah, kenapa otak ini kok enggak lancar-lancar memahami ilmumu, memahami agamamu, memahami yang lain. Kenapa kok dedel banget Gusti? Saya mintalah ya Allah. Nah gitu. Silakan kalian sampaikan ke Allah. Dan saya yakin kalau kalian menyampaikannya dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa mendapatkan seperti halnya yang didapatkan Syekh Khalil. Kemudian Allah menurunkan ilmu, memberikan hikmah, pikirannya dibuka, futuhnya dibuka, kemudian Ainul Basir atau apa itu sebutannya lah saya. Maka kemudian membuka ilmu laduni keluar dapat. Karena kita di pondok pesantren itu sampai hari ini masih meyakini bahwasanya ilmu laduni itu masih ada. Persoalannya apakah kita mampu menjalaninya atau berjalan ke arah sana apa enggak. Tidak bisa kemudian kalau saya yakin meskipun semuanya hak prerogatif Allah, tapi saya yakin kalau saya mencari ilmu laduni di warung kopi
sambil ngerasani siapapun saya yakin nggak akan dapat. Ayo sing wedok-wedok ya ngono, sambil bermedsos minta ilmu laduni sampai ngerasani konco-koncone atau ngerasani guru napa meneh. Ditambah meneh ngerasani kiai ini wis tambah kangelan dapat ilmu laduni. Oleh karena itu silakan dalam berzikir, dalam bermunajat, ba'da sholat, ba'da tahajud dan lain sebagainya, silakan sampaikan ke Allah, ya Allah berikan ilmu manfaat, berikan yang terbaik buat kami, jadikan kami anak-anak yang soleh solihah, jadikanlah kami anak-anak yang berguna di dunia dan di akhirat bagi orang tua kami, guru-guru kami dan sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Sampaikan ke Allah, jangan gampang-gampang menyampaikan segala sesuatu ke medsos. Sekali lagi itu tidak ada manfaatnya. Bagi mereka orang yang membaca dan dipandang itu sebuah negatif, maka yang keluar akan doa yang jelek. Ya, jadi sekali lagi jangan mudah men-share kegalauan kita di medsos. Karena tidak jarang orang membaca itu dengan sinis, dan tidak jarang juga orang yang membaca itu kemudian empati, kemudian sampai didoakan baik. Tapi kalau yang ketemu yang punya pikiran negatif, yang muncul adalah doa-doa yang jelek. Maka sekali lagi ketika ada kegalauan apapun di bidang apapun, lebih-lebih di masalah di bidang keilmuan, silakan disampaikan kepada Allah melalui munajat-munajat kalian. Anak-anak, inilah yang bisa saya terangkan di pertemuan pertama, di topik pertama ini, di muqaddimah. Semoga kalian mampu mensuri talaudani salah satu perjalanannya Syekh Khalil dalam mendapatkan ilmu. Banyak cerita-cerita, termasuk Ibnu Hajar, sampai disebut dengan Ibnu Hajar itu ceritanya adalah melihat batu yang besar kemudian kena tetesan air kemudian menjadi cekung, bahkan ada yang menceritakan menjadi pecah. Artinya apa? Kalau kita mau bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, saya yakin suatu saat pasti bisa mampu menerima ilmu dengan baik. Mung tinggal nunggu waktu dan kesungguhan kalian dalam menuntut ilmu. Tuh. Saya kira cukup di sini dulu keterangan untuk bab muqaddimah. Untuk pertemuan minggu depan kita sudah mulai membahas nama-nama bahar, nama-nama model lagu dan seterusnya dan seterusnya. Desara, saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.